Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat Anda semua? Ada sesuatu yang membuat saya agak gelisah beberapa hari belakangan ini, menggelitik untuk saya komentari sebetulnya, yakni wali kota dan wakil wali kota Cilegon menandatangani petisi penolakan pendirian gereja. Padahal sebetulnya masyarakat desa bersama aparat desa di desa yang bersangkutan sudah menyetujuinya. Dan ini dilakukan sang wali kota dan wakil bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat muslim. Saya cuma ingin menegaskan ini perbuatan yang sangat memalukan dan mencederai ajaran Islam itu sendiri. Mengapa saya katakan sangat memalukan? Ini memalukan bagi negara. Karena yang menandatangani petisi ini bukan orang sembarangan, yakni penyelenggara negara. Wali kota dan wakil wali kota yang dipilih oleh rakyat. Ini kan betul-betul memalukan bagi sebuah negara demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang kedua saya katakan mencederai ajaran Islam itu sendiri. Karena pada kenyataannya Islam tidak pernah melarang umat agama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Coba carikan nasnya, carikan dalilnya dalam Al-Quran atau nas-nas yang lain yang menunjukkan bahwasanya Islam bersifat arogan, bersikap ekstrim, seolah-olah dia ingin hidup sendiri dan tidak bisa mengayomi agama lain. Tidak ada satupun dalilnya. Maka karena mereka sudah mengatasnamakan kelompok muslim, saya menganggap ini mencederai ajaran Islam, merusak wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kurang lebih bisa saya katakan juga ini bentuk penistaan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Karena mereka mengatasnamakan agama untuk menandatangani petisi tersebut. Kan yang jelas sebetulnya Islam tidak pernah melarang umat agama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Bahkan kita mendengar riwayat perjanjian yang sangat terkenal antara Rasulullah SAW dengan Bani Najron, di mana Nabi SAW berkomitmen untuk melindungi umat Kristen Bani Najron beserta seluruh rumah ibadah mereka. Riwayat ini kan banyak dinukil dalam kitab-kitab terkemuka. Bahkan Imam Tobroni, termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah misalnya. Bahkan kalau Anda semua ingin searching di Google, mudah sekali mendapatkan teks aslinya maupun terjemahan yang sudah populer. Cobalah kita membaca ulang, jangan menjadi arogan. Nabi SAW telah menulis surat yang bunyinya begini. Najron, Kristen, dan kelompoknya, umat Kristiani di sana serta semua penganut agama Nasrani di seluruh dunia, bahkan kalimatnya di seluruh dunia, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan pembelaan Muhammad Rasulullah menyangkut harta benda, jiwa dan agama mereka, baik yang hadir dalam pertemuan ini. Jadi ketika pertemuan Nabi saat berjanji dengan Bani Najron, maupun yang gaib yang tidak hadir di masa itu hingga masa di kemudian hari. Artinya ini pesan wasiat juga buat kita umat Islam. Tidak hanya berlaku pada saat Nabi berjanji dengan Bani Najron, tapi ini sikap umat muslim terhadap non-muslim, terhadap kaum Kristiani hingga akhir zaman. Yang hadir di sana maupun yang gaib, termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka, yakni gereja. Jadi dalam perjanjian ini Nabi mewajibkan umat muslim yang mayoritas, ketika kita menjadi bagian yang mayoritas, punya kewajiban untuk melindungi gereja-gereja dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka, sedikit atau banyak. Jadi dalam kondisi umat Kristiani banyak atau dalam kondisi umat Kristiani minoritas, sedikit, saya berjanji melindungi pihak mereka, kata Nabi, dan membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiman para rahib, para pendeta-pendeta mereka. Demikian juga tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya berjanji juga memelihara agama mereka, cara kehidupan mereka,
dimanapun mereka berada. Dan panjang ini perjanjian Nabi dengan Kristen Bani Najran. Artinya, oknum-oknum yang mengaku muslim, yang mengatasnamakan Islam, kemudian anti keberagaman, anti terhadap agama Nasrani, anti terhadap agama Kristen, mereka telah membajak agama. Dari mana mereka mendapatkan dalil menjadi antipati dengan gereja atau umat beragama Kristiani? Lagi pula saya ingin coba kita berpikir sederhana dulu. Mengapa kita patut mempertanyakan ini? Kasih tanda-tanda yang banyak. Mengapa masih ada sekelompok muslim? Saya pikir tidak mayoritas ini ya. Sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen. Sentimen banget dengan agama Nasrani, agama Katolik. Kayaknya sentimen banget dengan gereja. Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Oh, kita sama-sama umat beragama. Apa yang membuat kita menjadi a priori antipati dengan itu semua? Padahal kita sudah punya pakemnya, kan lakum dinukum waliyadin. Kita sudah punya kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Cobalah kita berpikirnya normal. Seandainya kita tinggal di negara yang minoritas muslim, tapi mayoritas kemudian non-muslim. Bagaimana jadinya kalau kita umat muslim, ketika mau bangun masjid dilarang misalnya, ketika mau beribadah ke masjid dilarang, apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, entah kan gereja itu tempat ibadah, tempat umat memuji Tuhannya, bukan tempat maksiat kan? Coba bayangkan, saya agak heran gitu, menggelitik saya baca, ini bacaan saya saja sebetulnya. Katanya di sana tempat diskotik bebas berdiri, tempat pijat plus-plus banyak marah, sedangkan gereja ditolak. Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tidak cemas ketika di sebelah rumah saya ada gereja. Karena gereja itu tempat orang memuji Tuhannya. Saya cemas, kata Gus Dur, kalau di samping rumah saya ada diskotiknya. Karena kalau di samping rumah kita ada diskotiknya, tempat maksiat, ya jangan-jangan kita pengen jajal ke sana. Enggak, kita anak-anak yang pengen jajal masuk ke sana. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, tidak ada satupun ajaran Islam yang antipati dengan agama manapun, termasuk yang melarang mendirikan gereja. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu kemudian secara arogan melarang mendirikan gereja, dia sudah membajak Islam itu sendiri. Bahkan boleh dikata, dia sudah menistakan agama Islam itu sendiri. Satu hal lagi yang saya ingin ingatkan juga, belakangan kan begini. Ada mubalik yang tampil sok berani. Saya katakan sok berani. Berani tapi salah menurut saya. Sok berani menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain. Ada kesan, dia mau ustadznya hebat, ustadznya pemberani, menghina agama lain, mendiskreditkan agama lain. Itu bukan berani, saya katakan. Itu namanya bias-bias identitas. Itu ketimpangan identitas. Justru itu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhannya. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Al-An'am ayat 108. Mulai sekarang, jika ada orang yang secara arogan mengatasnamakan Islam, lalu kemudian mendiskreditkan agama lain, sebetulnya dia sedang menista ajaran Islam itu sendiri.